A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kata, tiada ucapan seindah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita ucapkan atas segala rahmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah putra daripada Abdullah, buah hati daripada Siti Aminah, intan berlian daripada kota Mekah, yaitunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kirimkan salawat dan salam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan salam assalamu alayka ya Rasulullah ya Habibullah. Baiklah, kami tidak akan memperpanjang kata-kata muqaddimah. Langsung saja, adapun pembahasan kami pada kali yang berbahagia ini, yaitunya dengan judul keutamaan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah kitab yang bernama Fawailul Mutawwir dijelaskan, ketika Imam Abu Hasan Al-Basri didatangi oleh 3 orang yang bertanya kepadanya tentang permasalahan, tentang problematika yang mereka hadapi di dalam kehidupannya sehari-hari. Maka orang yang pertama datang kepada Imam Abu Hasan Al-Basri dan berkata, "Wahai Imam Abu Hasan Al-Basri, di kampung kami telah lama tak turun hujan. Di kampung kami telah lama terjadi kekeringan. Maka tolonglah engkau berikan kepada kami akan sebuah amalan. Tolonglah engkau berikan kepada kami akan sebuah doa, yang mana dengan amalan ataupun doa tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan di kampung kami." Maka Imam Abu Hasan Al-Basri pun menjawab, "Perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Lalu orang yang pertama pun pergi meninggalkan Imam Abu Hasan Al-Basri tersebut. Lalu orang yang kedua datang kepada Imam Abu Hasan Al-Basri dan berkata, "Wahai Imam Abu Hasan Al-Basri, kami telah bertahun-tahun menikah, kami telah bertahun-tahun berkeluarga, akan tetapi mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kepada kami akan seorang anak, tidak memberikan kepada kami akan seorang keturunan?" Kemudian Imam Abu Hasan Al-Basri pun berkata, "Perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian orang yang kedua pun pergi meninggalkan Imam Abu Hasan Al-Basri tersebut. Lalu orang yang ketiga datang kepada Imam Abu Hasan Al-Basri dan berkata, "Wahai Imam Abu Hasan Al-Basri, sesungguhnya aku adalah keluarga yang miskin. Terkadang aku lupa beribadah, aku lupa beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya untuk mencari nafkah. Maka tolonglah engkau berikan kepada kami akan sebuah amalan, engkau berikan kepada kami akan sebuah doa, yang mana dengan doa tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kami akan rezeki yang lebih." Kemudian Imam Abu Hasan Al-Basri pun menjawab, "Perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian orang yang ketiga pun pergi meninggalkan Imam Abu Hasan Al-Basri tersebut. Maka pada kejadian tersebut, salah seorang daripada murid beliau tak sengaja melihat akan kejadian itu. Kemudian ia bertanya kepada Imam Abu Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, sesungguhnya aku tadi tidak sengaja melihat akan kejadian yang mana 3 orang datang kepada engkau bertanya tentang permasalahan, bertanya tentang problematika yang mereka hadapi di dalam kehidupannya sehari-hari.
Akan tetapi, mengapa engkau menjawab dengan jawaban yang sama, yaitunya perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Abu Hasan Al-Basri pun menjawab, wahai muridku, sesungguhnya aku bukanlah memandai-mandai di dalam menjawab pertanyaan tersebut. Sesungguhnya aku bukanlah mengada-ngada di dalam menjawab pertanyaan tersebut. Sesungguhnya Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran. Buka Quran surah Nuh yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, yang artinya, dan memohon ampunlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan fis sama, dari langit ke bumi akan air hujan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadamu akan harta, anak dan keturunan, serta sungai-sungai yang mengalir untukmu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, coba kita lihat, coba kita perhatikan betapa besar istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau adalah seorang yang maksum, terbebas dari kata dosa. Namanya bergandengan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala di depan pintu surga. Akan tetapi istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangat luar biasa. Bahkan menurut suatu riwayat, menurut suatu hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi yaumil aksar sab'ina marrah. Wallah, waw ini adalah huruf khasam. Huruf khasam terbagi kepada 3 pembagian. Yang pertama, wallahi, billahi, tallahi. Apa guna huruf khasam? Yaitunya untuk melakukan sebuah persumpahan. Maka Rasulullah bersumpah di dalam hadisnya tersebut, wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi yaumil aksar sab'ina marrah. Demi Allah, saya akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sehari semalam sebanyak 70 kali istighfar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu apa yang membuat kita tidak mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah dengan pangkat dan jabatan yang kita punya ada jaminan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak, wahai kaum muslimin sekalian. Yang menjamin kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah amal dan perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita tarik sebagai kesimpulannya, apapun permasalahan, apapun problematika yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, intinya adalah perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin saja dosa kita yang telah banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah rasanya yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami banyak-banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.